Oke, di sini saya akan mereview aplikasi Wattpad berbasis mobile. Sebelum kita menuju ke pokok pembahasan, ketahui dulu apa itu Wattpad. Wattpad adalah wadah digital bagi penulis dan pembaca, di mana masing-masing dapat saling memberi manfaat. Wattpad membantu para penulis untuk mengeluarkan idenya secara bebas dan juga membantu para pembaca memilih dan membaca bacaan yang mereka inginkan secara gratis. Yang pertama itu user compatibility. Antarmuka Wattpad didominasi warna orange dan putih guna memudahkan pembaca untuk fokus pada tulisan sehingga memudahkan pengguna menikmati setiap katanya. Di antara situs berbagi cerita, antarmuka Wattpad lebih populer dibandingkan situs berbagi cerita lainnya karena tampilannya yang tidak ribet. Yang kedua, produk compatibility. Tidak terlalu memenuhi, dikarenakan tampilan topeng antarmukanya membuat beberapa pengguna bertanya-tanya tentang aplikasi apa itu Wattpad. Tapi sebagian orang mungkin sudah tahu saat search di Play Store atau App Store dengan key novel. Yang ketiga, text compatibility. Pada Wattpad, kita tidak diberi pilihan sulit karena peletakan menu atau instruksinya menurut saya sangat mudah, hanya dengan klik atau tap saja. Misalnya ketika pengguna ingin melihat cerita atau membaca hanya dengan tap saja. Yang keempat, workflow compatibility. Peletakan menu dan beberapa opsi menurut saya sangat sesuai, sehingga membuat penggunanya tidak terlalu pusing. Dan juga penempatan semua menu pilihan sesuai dengan apa yang dipilihkan. Misalnya pada penempatan genre bacaan, semua genre tersusun rapi yang membuat pengguna tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Yang kelima, konsistensi. Interface pada aplikasi Wattpad terbilang konsisten, dikarenakan keseragaman atau tidak ada yang berubah dari ciri khas interface itu sendiri. Contohnya saja, ikon khas pada Wattpad adalah teks berserta ikon berwarna orange dari Wattpad itu sendiri dipertahankan. Yang keenam, familiarity. Interface aplikasi ini terbilang familiar dikarenakan sudah banyak situs berbagi cerita yang terbilang mirip dengan layout atau tools yang memudahkan agar pengguna mudah memahaminya. Pengguna hanya melihat layout atau toolsnya saja langsung tahu untuk apa kegunaannya itu. Yang ketujuh, simplicity. Wattpad memiliki tampilan yang sederhana, mudah dimengerti, dan juga mudah digunakan. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan Wattpad, saya cukup terkesan dengan kesederhanaan yang disungguhkan. Semua tersusun rapi dan masing-masing menu dibuat dengan mulus, tanpa lag dan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedelapan, direct manipulation. Pengembang Wattpad tampaknya tahu betul bahwa pengguna akan cepat merasa bosan dengan tampilan yang monoton. Untuk itu, mereka menyediakan tool khusus untuk mengubah tema atau tampilan bacaan, ukuran, jenis huruf, dan pengaturan ekstra. Misalnya mengatur orientasi layar, menghilangkan status bar, navigasi tombol volume, modus bacaan, dan juga tingkat kecerahan layar. Yang kesembilan, kontrol. Wattpad juga mengatasi pada saat melakukan kesalahan. Pada saat membuat karya, misalnya pengguna sudah selesai menulis dan mengosongkan judul, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan tentang kesalahan pengguna yang tidak menuliskan judul cerita. Yang ke-10, YCY. Seperti judulnya, Wattpad akan memberikan data dari hasil yang diinginkan pengguna. Misalnya jika pengguna menyimpan cerita yang ingin dibaca ke library, maka saat masuk ke library itu, bacaan yang disimpan tadi akan tampil di library pengguna tersebut. Yang ke-11, flexibility. Aplikasi ini tidak menghambat pengguna dengan menempatkan fitur yang memudahkan pengguna menggunakan tombol arah panah atas dan bawah guna menggulirkan halaman ke halaman sebelumnya maupun selanjutnya tanpa menyentuh layar lagi. Yang ke-12, responsiveness. Aplikasi ini memiliki respon cepat apabila memberikan inputan atau menambahkan cerita ke library offline maupun online.
sistem akan langsung memberi respon atau tanggapan yang cepat. Yang ke-13, invisible technology. Wattpad memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan. Di sini saya sudah merangkum 4 poin utama. Poin pertama, koleksi bacaannya yang sangat banyak. Yang kedua, bisa dibaca secara gratis dan offline. Poin ketiga, bisa dibaca walaupun tidak memiliki akun. Untuk yang tidak memiliki akun, bisa menggunakan web atau mobile. Di sini saya tidak sempat record pada poin ketiga ini. Dan poin terakhir, bisa menulis karya sendiri atau menjadi pembaca. 14. Rebootness atau recovery. Anda mungkin pernah melakukan kesalahan saat mengakses aplikasi. Misalnya saat pengguna ingin membaca cerita di library online dan lupa mengaktifkan data seluler, maka pesan error yang sopan akan muncul. Mungkin bukan hanya aplikasi ini saja, melainkan banyak aplikasi lainnya. Yang ke-15, protection. Pengembang juga membuat pengguna merasa nyaman dan aman ketika melakukan penghapusan. Jika menghapus cerita offline, akan muncul dialog teks yang memperingatkan apakah dihapus atau tidak. Jika terhapus dari library, cerita tersebut langsung masih tertangguhkan di cerita lainnya atau online. Yang ke-16, ease of learning atau ease of us. Aplikasi ini memenuhi ease of us, dikarenakan dengan melihat ikon fungsi yang tersedia di dalam aplikasi, pengguna dapat dengan mudah mengetahuinya dan menggunakannya.